jangan sudah mulai ngelirik bisnis yang lain. Pasti Biasanya sudah seperti itu. Jadi sudah ada plan. artinya gini, kalau bosnya ngelirik bisnis lain ya anak buahnya harus iya. Kalau enggak ya rugi. Perintah dari dia. Ya Allah, ini misalnya anak buah kan gitu. Kalau majikan itu pikirannya macam-macam. Anak buah masih loyal, dia belanja joki yang lainnya. Dulu kasusnya rokok kan gitu. Ketika masyarakat punya kesadaran tidak rokok, entah karena faktor kesehatan, entah karena faktor meyakini fatwa haram ya. Itu kan bosnya rokok sudah pinter, mungkin beli BCA atau main di mall, bisnis mall. Anak buahnya tahunya kerjanya rokok. Mungkin bos media juga. Leres. Itu yang saya setiap kali kepada teman-teman ya kembali kepada kitabnya sebagai wartawan. Jangan sebagai wartawan, sebagai manusia hidup. Kelirunya orang monoton termasuk di situ. Jadi misalnya orang bermental wartawan, bukan sekedar profesi bermental. Itu melihat objek karirnya ya di situ, rezekinya di situ. Padahal bisa saja Allah bikin pengembangan dia dalam bisnis yang lain atau profesi. Jadi profesi itu menjebak juga. Tapi ini alhamdulillah ya. Ini rumian dereng kajian mobil, ini mobilnya anyar. Punya mobil bisa juga karena pengalaman atau karena tahu caranya kredit. Kalau orang kampung itu punya mobil punya betul, hanya uangnya ditabung dan uang lebihan terus beli mobil. Kalau orang kota beli mobil itu karena tahu caranya. Jadi 15 juta bisa punya mobil. Kalau orang kampung punya betul. Anjing ngono ya. Jadi itu tidak prestasi. Iya, jadi orang punya itu dua. Ada punya karena punya harta lebih, memang cukup untuk beli. Ada punya karena saking pengalamannya kreasi. Kreasi itu bisa bulat, bisa normal. Sing saya kagungan mobil mau buatan Gus. Kalau pakai mobil banyak, kalau punya jarang gitu orang Indonesia. Kalau pakai banyak, kalau punya jarang. Kalau punya itu dalam fikih kan 100% gitu. Punyanya ya karena dia kadang orang punya mobil pakai sertifikat orang lain. Biasanya ini kan pengalaman ya, karena lama saya kerja di kota itu banyak orang punya mobil itu karena temannya itu direktur perusahaan tertentu. Aku karyawanmu ya, kesyarat kredit harus tercatat di karyawan ini. Tahun kerjanya juga di ya direkayasa, terus gajinya misalnya 2 juta, 4 juta gaji. Nah, banyak orang yang jenisnya seperti itu. Kebetulan saya enggak, alhamdulillah. Jadi kalau saya punya mobil punya betul, karena saya orang desa. Jadi kalau wartawan nggak meyakinkan. Karena banyak teman saya orang Republika, orang KR, kadang satu kantor, kadang di satu kantor, terus kerja di Jakarta, kadang itu kawannya mesti satu. Ayo jadi bisa bapak. Karena punyanya tadi, bulat dulu itu. Karena Pak Baki nggak bisa kumuluh ini karyawan saya sekarang beli mobil tidak juga itu biasa aja. Kaji ya gitu. Kalau orang desa kok kaji itu uangnya sendiri, prosesnya alam. Tapi kalau orang kota kenal dirjen, terus kenal ini mana yang biasa kaji? Enggak cari-carikan. Kamu berarti tenaga mesin, bakat kamu apa? Udah tak cari-carikan. Enggak, catering. Ya saya kan kenal sama duta besar. Kalau cerita tuh lucu. Kalau saya kok haji memang bener-bener haji. Selain punya uang ya punya kapasitas. Kalau yang lainnya itu orang Indonesia itu. Sampai di bandara itu kalau ada orang deportasi, orang Arab bilangnya gini, "Madza fa'altum?" Dasar orang Indonesia apa aja yang kamu lakukan ini. Jadi misalnya haji itu, saya punya teman buahnya itu orang Indonesia. Yang didik orang jurnalis itu mungkin. itu separuh dari yang kerja Bin Laden itu niatnya haji. Itu banyak yang bos, yang orang kaya. Daripada haji lama, mereka ikut kerja Bin Laden.
Kerja Bin Laden kan posisi di Mekah legal ya karena visanya visa amal, visa kerja. Ya sudah, tahun pertama dia kaji, salah ketahuan karena jarang kerja deportasi. Penting dia sudah haji. Itu soal saja pas kemarin umrah. Bagaimana yang suka kok? Kerja di Bin Laden. Kayak tahu saja pingkan. Di deportasi gratis, mulai gratis. Iya, tapi dia setelah haji terus kerjanya balelo kan melayani Muzu sama bosnya atau sama. Jadi ya, tapi dia melanggar nanti setelah haji. Jadi sekarang tren daripada nunggu 20 tahun, 25 tahun mendingan pura-pura jadi pekerja Bin Laden. Nah, terus kedua itu biasanya numpang KBH. Jadi kan catering kan butuh sekian ribu tenaga kerja masak. Ya banyak juga daftar jadi tukang masak. Tapi di sana pekerjaannya diganti orang. Nah catering nggak masalah, butuhnya ada pekerja mengisi lomba, program bank nggak masalah. Ya banyak kayak gitu. Ya itu daftar jadi tenaga catering. Setelah di sana diganti santrinya yang kerja. Kalau kaji pulau ngaten niku, Pak. Ya. Aku mampu. Nah, itu kata orang Arab, saya sering ketemu saya Arab, sangat Indonesia. Untuk ngakal-ngakal gitu dia sangat Indonesia. Orang Arab itu, iya, gak iso mikir limit-limit. Kan biasa makan. Tapi saya senang, artinya saking senangnya haji mungkin. Kita hilang ya gitu sama. Cuma saya nggak sependapat yang sampai ganti paspor kayak kasus dulu yang di Thailand, sampai ganti identitas warga Indonesia itu terlalu ekstrim. Kalau ini kan hanya tadi ngakali tadi. Jadi yang soal saya pas saya umroh itu, ya orang-orang makan, kerjanya di Bin Laden. Ya harus saya iso kerja blas orang makan. Niatnya haji. Karena di haji dia ya saya nanya aja kalau ketangkep ya santai aja. Yang di bawah jembatan apa itu kan orang yang ngantri minta dideportasi, minta ketangkep. Minta ditangkap memang. Saya sering ketemu orang Madura supaya dipulangkan. Daripada pulang mobil. Tapi kalau sekarang udah agak gak mau karena di penjara dulu kan nggak hanya 2 hari 3 hari. Nggih. Dan itu tahu musim tangkapan yang langsung dipulangkan. Jadi gini, dia itu berusaha ketangkep kalau musim haji karena pesawat ke Indonesia kan kosong. Arab Saudi agak mau rugi, Indonesia agak mau rugi kan dibebankan ke Indonesia. Bisa dipulangkan mendekati haji karena nanti di depan pesawat kosong. Jadi kalau mereka ngitung, kalau ditangkap musim haji pasti itu agak lama-lama di penjara. Momen ditangkap saja tahu ya. Saking kering ahlinya. Makanya Kiai itu ilmunya banyak karena ya tadi bedanya kalau saya ada pelaku ini pelaku. Kalau Kiai itu dilapuri. Misalnya ada orang mau kaji, Gus saya ini mau kaji tapi lewat jadi pekerja Bin Laden. Nanti tekniknya gini. Kadang disuruh ngerestui sesuatu yang agak-agak masalah. Mau nggak didukung ingin haji, didukung nggak di triknya itu. Sangat ya. Makanya Kiai itu mesti tahu karena mereka lapor kalau mau haji kan ngatur. Terus dari haji, loh, kalau berangkatnya mulut dari Bin Laden. Lucu Indonesia itu. Ya doang kan kalau di bandara itu Indonesia mah ada faltu, apa aja kamu lakukan. Untuk ya kali. Itu yang waktu namanya umam disuruh ngambil jam-jam di masjid. Kalau pakai gadget apa? Jerigen itu jerigen baru masuk masjid kan sudah dilarang, itu pintar. Jerigen kan dilarang. Ternyata dia bawa plastik yang besar yang plastik untuk air. Pulang bawa 5 liter dari masjid itu yang orang Arab pikirannya kalau jerigen dilarang ya orang sudah nggak bisa ngambil air. Plastik di saya. Kalau buatan ngoten, ini kami disai di watangan. Makanya di kamar disuntek. Udah teng masjid malih to. Nek gangsal niku nak pun 10 botol. Sedinten niku. Sangat Indonesia.
Pas sering jagongan sama ses Arab. Itu keluarnya sama orang Indonesia. Pokoknya kalau bisa diterjemah habis akalku untuk orang Indonesia. Karena negara mana-mana itu lugu. Jadi kalau nggak ada weekend ya sudah nggak bisa ngambil. Indonesia bisa. Tapi lebih cerdas ya kebenarannya. Nggak tahu. Nah mulai SD kan diajari kancil bodoh. Bahkan planning service orang Indonesia itu banyak yang haji juga. Saya punya banyak teman yang bahkan kerja di Masjid Haram ikut rombongan Bin Laden planning service. Ya niatnya ya haji. Nanti ada kali itu pas wukuf di Arafah ada temannya yang macak seperti itu di jam kerja yang sama, di wilayah kerja yang sama, tapi dia haji. Lalu cleaning service. Ya. Yang unik itu ada orang Indonesia itu teman saya juga. Saking ini yang ngerti Zam-Zam itu pura-pura kerja jadi supaya Zam-Zam. Dia punya fotonya Zam-Zam sampai bawah karena dia nangani. Orang kaya juga ya Gus. Ya kaya ya Gus. Saking seneng orang Jogja. Saking penasarannya ingin Zam-Zam. Daftar di Bin Laden terus minta bagian air. Dia turun di tangga, dia punya gambar. Sampai sini. Jadi gambar-gambar yang beredar gambar Zam-Zam itu mungkin tadi yang bermental jenuh. Orang Arab nama ada Pak Al-Tumum. Entah akalnya. Sekarang yang baru merasakan Arab Saudi nyium Hajar Aswad itu Indonesia. Dan itu praktisnya Masya Allah. Padahal orangnya kecil-kecil sama hanya orang 5, tapi menjamin orang bisa nyium Hajar. Sekarang mulai di Jogja, Jakarta sudah ikut gak paket nyium? Paket? Ya betul, saya kan? Kalau dirupiahkan sekitar 1,7. Tapi benar kayak presiden, benar-benar bisa tanpa hambatan. Itu orang Indonesia. Medan, orang Madura, tekniknya karena terbiasa. Jadi modelnya itu yang orang dua ini sudah mepet di Ka'bah. Dia mepet di Ka'bah, terus yang difasilitasi tadi di belakangnya. Ketika ini kita Hajar Aswad, dilepas ya. Ya soalnya memang ahli. Itu musim haji. Kalau musim haji bisa, kalau di musim umrah, musim haji. Sangat Indonesia. Oh, malah cerita yang beredar polisi Malaysia itu tahu caranya Mel juga yang ngajarin TKI. Dulu ya lugu polisi Malaysia. Ada Mel. Bisnis baru lur. Kan orang Indonesia tuh kesuwen seneng sedekah ya. Jadi seperti itu nggak merasa salah kan biasa ngasih orang gitu. Cuma kali ini yang dikasih polisi Malaysia hilangnya gitu. Nggak nyuap bro, kita kan biasa ngasih. Kebetulan saya kasih itu polisi Malaysia. Loman. Ya kan biasa loman, jadi nggak beban ya. Loman. Indonesia. Yang di sana kan banyak teman-teman saya 10 tahun, 20 tahun. Kalau saya haji itu soan. Oh itu pengalamannya kalau cerita. Oh lucu. Nah kedua semua itu barokahnya di Indonesia itu sangat barokah. Di Indonesia itu pengajaran haji itu tuntas. Sehingga tahu mana yang rukun, mana yang wajib. Ya kalau rukun nggak bisa ditawar, kalau wajib itu bisa ditawar. Dan itu punya efek tadi kucing-kucingan. Misalnya gini ya, niat ihram itu rukun. Kalau berpakaian ihram itu hanya wajib. Nah di batas misfalah itu batas mau masuk Ka'bah. Kalau musim haji yang tidak bervisa haji kan nggak boleh masuk. Yang visa amal kan nggak boleh masuk. Nah kalau visa amal boleh masuk itu dia harus memang ingin amal. Misalnya ingin kerja catering atau supir atau kernet. Nah, orang-orang haji itu pinter. Ngerti kalau pakaian ihram itu hanya wajib kan hanya didenda denda. Dia visanya amal tapi nggak macam haji. Dia pakai celana jin, pakai. Padahal dia mau
Itu separuh bisa kan kaji plus sama Mbah Mun. Itu saya sama Mbah Mun pakai bisa haji. Itu penderek-pendereknya orang-orang Madura banyak yang enggak pakai pakaian haji. Padahal ya masuk perbatasan lolos, masuk misfalah ya lolos karena dia berpakaian biasa. Bisanya bisa aman. Tapi setelah di Arafah pakai ekrom semua. Harus dari Arafah kan lolos semua. Tak tanya sebenarnya, lu kamu ya haji lah, cuma di Mekah ada haji. Bayar hitam kan murah, karena berpakaian ekrom itu hanya wajib. Jadi fikih kita itu diajarin tuntas, dikira dulu oleh ulama kita kan orang ibadah secara sempurna, ternyata untuk kalian itu sempurna. Jadi separuh bus itu yang visa haji bareng di Eropa kok pakai padahal di bus ada yang jin, ada yang lolos kan karena dia akan pekerja catering kan. Supirnya pas supir saya dari Medina pakai celana jin. Sampai pemeriksaan visa amal ya lolos dia pakai celana jin. Yang diperiksa kan pakaian haji harus bervisa haji. Di Eropa. Tanya, ini sudah berapa tahun punya kalau kau? Wah, lama. Itu orang nyaman taunya diajarin kita. Bangga jadi orang Indonesia. Karena tadi jadi apa ya? Kita sebagai ulama ada ngira kalau pelajaran yang kita ajarkan secara objektif memang pakaian ihram itu wajib, kalau niat ihram itu rukun dan ciri khas wajib bisa diganti dan kalau rukun tidak diganti dan kita akan ajarkan secara objektif. Dan kita kan ulama biasa ikhlas, kalau ngaji ya ngaji aja. Nah, seperti ini orang-orang jurnalis ini wah, kalau gitu terus kita gini orang tren, orang nyaman mana-mana. Ketika tak tanya, tahunya dari Indonesia. Tapi nilai positifnya ada. Karena saking alimnya kayak Indonesia itu menunjuk. Memang orang Indonesia kalau ngajarkan kan detail. Misalnya sholat ya ada rukun, ada wajib, ada sunat afat, sunat hayat itu detail. Kalau yang rukun nggak tergantung ada sujud sahwi kan diajarkan betul. Kalau kamu lupa rukuk di rakaat pertama maka harus diganti rukuk, nggak boleh diganti sujud sahwi. Tapi kalau sunat yang kamu tinggalkan boleh diganti sujud sahwi. Itu kan orang Indonesia biasa angkat detail. Haji juga gitu, kalau rukun nggak tergantikan, tapi kalau wajib masih tergantikan. Nah, pakaian ihram itu hanya wajib. Padahal yang diperiksa hanya yang berpakaian ihram, ya pura-pura anda. Saya tahu ngakali ya diajari orang-orang. Padahal saya tidak termasuk yang ngakali ya. Nah, kaji tidak sudah lebih ikut kaji plus ketemu orang-orang ya habis 20, 70. Itu yang ngaji catering itu kemarin di Jawa Timur masih harganya hanya 18 juta sampai sekarang masih 18. Hanya disuruh bayar tiket. Dia ikut catering misalnya sama untuk broker catering kan cateringnya ya sudah kita bekerja kan 4.000 itu dijual di sama. Macaknya celana Jimmy di Citeron tapi nanti musim haji udah ikut Indonesia. Masa Pak Altumo apa yang kamu lakukan di sini? Jadi orang Arab kalau bilang Indonesia Masya Allah itu bisa positif, bisa negatif. Masya Allah alimnya, tapi Masya Allah pintar bodoninya. Yang alim alim betul, yang tukang ngakali ya. Karena sebagian ngakali itu ya tadi, faktor tadi. Dia tahu kalau pakaian ihram itu hanya wajib. Hanya kalau wajib dikira bisa dinego. Jadi sing ngakali luwih pinter. Iya, berdasar fikih juga. Padahal kita ngajarinya fikih tidak usah. Kembangkan untuk penipuan. Pengembangan gitu. Tapi ya itu tadi memang belum ada, menurut saya ya, belum ada orang segiroh ya, sesemangat orang Indonesia. Yang lainnya ini ya ketika dilarang pemerintahnya terus kasih waiting list sudah ya sudah orang Indonesia. Saya yang bos yang dia itu banyak yang haji lewat jadi pekerja binatang. Nanti yang kerja di sana kan butuhnya ada pengganti.
Juga kenal film pakai stuntman. Itu kayaknya ya tak kerja, yang kerja santrinya kan butuhnya catering ada yang ngirisi Lombok kan nggak mungkin gus-gus ini ngirisi Lombok. Ya yang nggak gus besar nggak kayak besar itu ya gus-gus yang kelas-kelas menengah ke bawah. Tapi tidak punya sarana. Kalau gus-gus elit kalau mau kan akrab seperti saya misalnya kalau mau tiap tahun saya ditawani sama duta besar. Gus Haji mau kompon. Saya berkali-kali ditawani mah tak bayar. Apa pangeran kaji gak ambil duit. Saya berkali-kali itu. Tapi saya pernah haji pakai uang saya. 105 juta. Saya dulu ketika plus masih 105 juta. Sekarang kalau sering ditawarin saya, teman kalau kapan-kapan mau saya sudah ketemu Allah itu sudah pernah haji pakai uang saya. Kalau ketemu, tapi sekarang sering ditawarin jadi temu jadi apa, tapi saya enggak mau mari bawa kongkong. Tapi saya tertarik memang sama orang Indonesia luar biasa, yang luar. Kemarin saya di Korea juga saran saya gitu di Korea itu jatah kuotanya kan nggak tepat. Yang pakai ya TKI ini. Cuma baiknya Korea tetap pakai paspor Indonesia. Jadi TKI yang sudah leasingnya cukup, apanya cukup. Pokoknya ada kontrak dari PT yang permanen 4 tahun itu dianggap warga sana. Itu diakui sebagai warga sana. Tapi paspornya nggak diganti. Itu yang saya akhirnya orang Indonesia lah. Akhirnya banyak kiai yang orang soleh, seorang itu orang soleh sangat rindu pada Ka'bah. Dia kembali bayangkan nunggu 20 tahun susah. Iya tuh. Pura-pura sebagai TKI yang sana nggak kerja, mau nunggu kuota haji. Saking seneng, tapi ya bagusnya ini nggak ganti paspor sama sekali enggak. Kalau saya nggak seneng lah kalau sampai ganti ya status warga itu nggak terlalu berlebihan. Jadi setelah saya di Arafah itu supirnya pakai pakaian haji semuanya. Kamu haji ya haji lah Gus. Dan lucunya kalau tanya fakir itu sama kita kan kacau. Gus sebetulnya haji itu yang rukun apa saja Gus? Tak kira ya tanya oke. Ya tak jawab kalau yang rukun ini, kalau yang lainnya ini wajib. Pikir dia kalau wajib jadi akan sampai segitu. Makanya kemungkinan Indonesia ini nanti siklusnya orang haji tetap banyak. Apapun larangan pemerintah, waiting list itu nggak ada, nggak ngefek. Corona juga ya? Oh nggak ngefek. Indonesia itu luar biasa. Nah kalau saya tanya itu kenapa, memang sejarahnya panjang. Zaman Belanda menguasai Indonesia itu, buyut-buyut saya itu sudah ke Mekah. Semua buyut-buyut di Sarang juga sudah di Mekah. Keluarga Termas sudah di Mekah. Nah, orang Indonesia itu nggak pernah terhalangi oleh apa-apa. Coba dijajah Belanda juga. Ulama dulu zaman Mbah Hasyim itu belum merdeka. Maksudnya di Mekah, kadang perinan ya pulang. Mbah Mahfud itu dulu modal di Mekah, umur 13 tahun ya pulang aja sama Mbah Soleh Dara. Terus itu ke Mekah lagi zaman itu. Sampai sekarang sudah merdeka ke Mekah saya bayar. Susahnya bukan. Berarti kita kalau lihat itu kan terbelakang. Ya kan? Dulu zaman Belanda, saya Indonesia ngaji di Mekah enggak? Iya. Kalau pengen pulang. Lihatnya orang Indonesia enggak pernah menyerah. Tidak pernah. Keadaan apapun. Iya. Sampai Belanda itu meneliti kenapa orang setelah dari sana itu kok benci Belanda, punya semangat nasionalisme. Pertanyaannya adalah zaman itu. Zaman kan ini kan banyak yang belum pernah ngomong. Itu kasus betul, bodoh betul itu kalau dibandingkan orang dulu. Dijajah Belanda miskin, komunitas keluarganya juga minim SDM, minim pengetahuan. Bukan sekedar dijajah loh. Bahkan orang tuh nggak tahu identitas sebagai warga Indonesia. Ngundang Belanda, Ndoro, Tuan. Saking bodohnya kita di era itu. Wong penjajah kok dipanggil. Coba. Tapi dibalik itu yang ulamanya. Makanya kalau saya boleh DR ya, boleh gede rumah. Belum ada orang paling cepat intek kayak ulama sebetulnya. Contoh paling gampang ya tadi. Ketika masyarakat awam menganggir Londo itu Ndoro. Itu ulamanya sudah punya selera mondok di Mekah. Dan punya jaringan perlawanan terhadap Belanda. Zaman itu Mbah Hasyim itu kenal siapa itu Muhammad Iqbal yang dari India kenal.
Abdu. Ngono kowe apa Indonesia. Ketika keluarganya nyuwun sewu. Enggak ngerti kalau dijajah. Belanda. Kan undang Belanda itu. Berarti kan lompatan pikiran ulama jauh. Di Ponorogo sudah gitu, tahu meja bundar Muhammad Rum. Itu kan namanya Mbak Khalil banyak sekali. Makanya bisa dipastikan Pak Karno bisa pinter gitu tuh ya barokahnya mertuanya. Bos Cokro Aminatul Haji Umar saya. Sama beliau kenal saya, andai kan tidak dididik seorang kiai tidak bisa seperti ini. Makanya ketika Sukma begitu itu orang-orangnya Pak Karno itu nggak terima. Mbak Sukma itu nggak tahu Pak Karno. Maksudnya Pak Karno hubungannya dengan kiai itu luar biasa. Karena beliau ngakui bisa sepinter itu termasuk barokah didikan. Iya itu yang pernah jadi mertua bos. Bos kan singkatan Haji Umar Said. Bayangkan zaman itu orang bisa haji. Zaman modern aja belum haji. Perjalanannya aja Kapal. Sudah kapal ya di pemerintahan Belanda itu. Bukan sekedar kapalnya. kapal ada Di bawah hegemoni Belanda. Dan hebatnya lagi kalau perintahan pulang. Santuy. Pulang, Mbak Mahfud beberapa kali pulang kembali pulang. Jadi kalau ditanya intelektual tercepat itu ya ulama. Zaman itu, ya ulang lagi zaman dijajah Belanda, ulama-ulama kita sudah di Mekah. Ya orang-orang Indonesia nggak pernah nyerah sama keadaan. Apalagi sekarang yang membatasi negaranya sendiri, pemerintahnya sendiri. Dulu penjajah aja nggak bisa menghalangi orang yang sudah penjajah lewat kapal berbulan-bulan. Hebat kan rakyat Indonesia. Buyut saya itu namanya Badur Rahman. Saya generasi kelima dari Badur Rahman. Semua yang wakaf masjid, wakaf tanah, madrasah itu buyut saya namanya Badur Rahman. Itu haji. Itu saking masih tradisionalnya Mekah. Itu kalau siang pas terik itu nyari gua. Sampai tahu kan gua di Arab itu. Itu kalau kepalanya masuk, kakinya di luar. Gua di Arab enggak kayak gua sini. Kalau gua sini kan orang bisa jalan-jalan. Makanya dulu ketika Nabi di Gua Sur, kata Abu Bakar kan kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di Arab enggak kayak gua. Nah, kalau gua Indonesia sekali masuk kan orang-orangnya hilang. Kalau gua Arab itu sempit. Ya itu Badur Rahman itu cerita. Ini yang cerita itu pembantu-pembantu beliau. Kalau kepalanya masuk, kakinya di luar. Jadi kalau saking terik matahari itu mencari gua, terus kepalanya masuk setengah badan, kakinya masih di luar. Itu sudah istimewa dapat teduhan seperti itu. Makanya itu yang bisa dibayangkan kenapa Nabi ketika di Gua Sur. Nah makanya laba-laba itu bisa merajut itu, karena memang nggak luas. Nah, kalau menurut gue Indonesia kan bisa dua, bisa capek itu laba-labanya. Mobil aja masuk. Jadi gambaran itu makanya gambarkan gua di Arab kan pintunya kan kecil, terus tadi kedalamannya juga hanya segitu. Makanya kata Abu Bakar, andai kan orang kafir melihat kakinya, pasti melihat kita. Diluk gini aja, kelihatan. Kalau gua Indonesia kan enggak. Kali masuk di dalam bisa rokokan, bisa mana? Saking luasnya. Itu zaman buyut saya. Makanya belum ada, menurut saya orang Indonesia memang pintar. Zaman Pak Hatta itu kelompoknya sudah berjuang di Belanda. Tadi Pak Karno berjuang di Indonesia, Bung Hatta CS di Belanda, mempengaruhi parlemen Belanda supaya ikut menarik atau memutuskan supaya sukanya di Indonesia dia dan kampanye anti penjajah. Dan itu sukses, bagian orang Belanda juga menentang penjajahan. Sama bayangkan zaman itu orang sudah bisa berpikir dijajah Belanda, mereka berjuang di negeri Belanda. Walau gak orang maju gak kalah tuh orang sekarang. Makanya saran saya dengan dunia jurnalistik ini jangan menjadi status, ya profesi saja kerja. Jangan jadi status. Kalau status berarti Anda tidak bisa membayangkan rezeki di luar jurnalistik. Itu keliru sekali, jadi bodoh itu. Guru SD aja ada yang ngocek. Artinya gini ya.
Itu khas Indonesia gitu. Kalau profesi ya profesi saja, tidak usah jadi status gitu. Jadi di sana biasa, misalnya kiai sambil ternak, kiai sambil petani, kiai sambil dagang. Ini enggak apa. Enggak apa-apa kan sesuai, kan tadi kiai juga punya pantangan ya. Nyon sewu, kalau kiai terlalu profesional takut tamat dikasih orang lain, takut tamat berharap rezeki dari orang lain sama. Kalau jurnalistik misalnya kalau wartawan tok takut medianya bangkrut, saya kerja di mana kan, ketakutan itu kan sama-sama ada, cuma dengan sama guru SD juga punya ketakutan kan, kalau mengandalkan gaji gak cukup, ya juga punya ketakutan, kalau tidak punya kerjaan nanti takut tamat. Mungkin kalau di pabrik ya orang kerja di pabrik takut sudah kerja profesional ternyata bangkrut pabriknya. Nah punya sekian cabang seperti itu tuh sangat Indonesia lagi-lagi di Indonesia. Itu kata orang Arab, jadi jangan cerita orang Arab. Jika dilarang ternyata tetap saja. Bawa plastik yang biasa dibawa air itu sampai 5 liter. Nggak bisa di bareng kan dia bisa bahasa Arab teman saya. Bareng dilarang terus nunjuk gambar jerigen. Ini kan nggak jerigen. Indonesia, ada Pak Altumun. Apa saja nggak mau lakukan di sini. Bangga kan jadi orang Indonesia. Sekaligus istighfar. Maka kemungkinan Indonesia haji ini tetap banyak yang haji. Karena yang lewat Bin Laden, lewat Korea, lewat catering. Kalau catering butuh tenaga kerja minimal 4.000 setiap musim ini. 4.000 yang paling pekerjaan sih, yang nggak punya pikiran pating kerentil itu paling 50%. Yang lainnya itu nggak mungkin nggak. Coba orang Indonesia tuh mencintai Allah dan Rasul itu luar biasa. Biasanya orang Indonesia paling awam, paling bodoh, paling murahan. Tanya, kalau kamu di Mekah ngapain? Lu masa harus di Mekah orang haji? Gus bayangno paling apalagi gue apalagi dia apalagi peliput bulan Ramadan kesannya kan religius sekali. Akhirnya ada aja jalan keluar terus bilang ke majikannya, Pak saya nggak kerja boleh? Ya boleh asal ada penggantinya lah. Terus TKI yang di sana sudah haji kan mau disuruh ganti. Ya asal bayarannya dipakai mereka nggak masalah kan dari awal. Cuma lah bosnya ya nggak rugi kan, gue ada ngisi berambang nggak ada. Lagi-lagi sangat Indonesia. Saya kan kiai ya, jadi sering dapat yang lapor ya pelakunya. Bosnya ya lapor, ya itu enaknya kan banyak dilapor. Yang ngaku yang Yang ngaku yang tadi ini ada ngaku. Tapi saya ya itu sering ditawarin haji saya kok. Kadang-kadang ya tertarik. Ya. Ingin tahu Indonesia yang terbaru itu apa. Kapan-kapan saya tak mau kalau ditawarin. Kedua besarnya kan saya akrab sekali. Tapi akrabnya intinya masalah konsultasi, tapi akrab. Konjen-konjennya juga akrab. Karena memang mereka butuh ulama ya, kan ada sekian kasus hukum ya, secara fikih ya. Solusinya ulama. Ya kayak tadi cara ngakalin tadi. Kan yang diyakini orang Indonesia ganggu itu kan satu kan romyu qabla zawal ya. Kan normalnya kan secara teks kan harus ba'da zawal setelah dulu. Terus mina jadi ada sekian ganjalan fikih yang ganjel ya. Dari mau tidak mau kan kita harus fatwa. Fatwa itu resikonya kan sering berdasar tidak tekstual yang eksplisit. Itu kalau di era sunnah rasul yang gerakan sunnah rasul mesti nggak mau. Tapi Arab Saudi sebetulnya ngikuti kemauan orang-orang Indonesia juga, karena kalau dipaksakan sesuai teks itu nggak mungkin. Kalau saja misalnya Romyu ba'da zawal itu kan 4 juta, kan yang resmi itu 4 juta orang di titik yang sama di jam yang sama. Arab Saudi cara teknis di shift kan. Nah shift Indonesia kebetulan sebelum zawal, waktu yang nggak disepakati ulama sahabat tidak sah karena belum waktunya.
tapi karena ulama Indonesia itu tadi lagi-lagi ulama Indonesia itu hebat. Zaman Bamun, Basahal, zaman dulu sudah mengadopsi ijtihad yang mengesahkan romyu qoblaz zaman. Jadi itu fatwa ulama-ulama dunia. Itu ketika negara lain belum mengapresiasi itu, Indonesia itu sudah. Karena kemenangnya kan akrab Bamun, akrab Basahal kan nggak pernah Menteri Agama Indonesia ada dalam panduan ulama. Makanya kalau ada menteri terus kemudian Menteri Agama misalnya ada dari NU apa terus kaget itu kan karena itu. Bukan masalah job dan tidak job, karena tadi ini bagi orang Indonesia kiai terutama perasaan haji itu kan serius. Dan inginnya kan misalnya masalah nikah ada KHI kan kompilasi hukum Islam gitu. Di haji juga sama, inginnya juga di bawah panduan. Tapi apapun baiknya buku panduan itu kan ada kasus hukum yang baru. Nah itu artinya butuh kiai hidup yang selalu komunikasi dengan Kemenak kalau ada apa-apa ya tadi hukum turunannya tadi itu misalnya kayak mikot dari motor jadid itu kan nggak ada di hadis-hadis bahwa motor jadid airport yang baru itu menjadi mikot. Tapi ulama sekarang kan banyak yang fatwa itu bisa dianggap kan ini kan geger kalau tanya hadisnya mana kan nggak mungkin Nabi bakas airport. Pasti mikot yang disebut ya Jufa, Ali, Manazil kan Lam kan ini. Nah, tapi ulama kan akhirnya istihadnya masuk akal misalnya gini ya, ini Ka'bah. Nabi itu kan bikin pola, misalnya ini Bir Ali, ini ya Lam kan, misalnya ini Kornul Manazil. Terus ulama bikin pola, berarti trennya mikot itu sebelum Ka'bah sekian kilo. Ya trennya mikot itu sebelum Ka'bah sekian kilo. Nah ternyata batas paling dekat dengan Ka'bah itu misalnya 90 kilo misalnya. Berarti kalau mikot di luar 90 kilo lebih jauh maka lebih sah. Akhirnya kalau kaji Indonesia mepet disuruh mikot dari Solo. Bahkan dari Solo. Yang mepet-mepet itu kan pakaian ekonominya dari Solo. Karena logikanya kalau Nabi bikin ini itu terdekat sekian berarti terjauh lebih sah. Itu kan ibarat gini, makanya saya bikin analogi. Saya pernah debat sama orang-orang terlalu keras, saya bilang analoginya kayak saya disuruh orang, kalau kamu suan bangun maka pakai sarung. Etikanya kan pakai sarung itu udah di depan bangun, terus ada radius minimal sebelum 1 kilo kamu sudah pakai sarung, pakai peci. Hanya kalau itu dari rumah kan lebih baik. Sama, mosok suan pangeran ngarepe Ka'bah lagi salin. Salin pakaian ihram. Jadi sebetulnya agama itu bisa dianalogikan kan. Karena ini mau suan Allah maka ada batas terakhir harus ganti baju pakai pakaian ihram. Nah, ternyata pola batas terakhir itu sekian kilo. Nah, meskipun Nabi hanya menyebut Kornul Manazil, ya Lam misalnya Jufa. Tapi ulama kan terus mikir pola karena kebetulan kita tidak lewat yang disebut Nabi itu semua. Ya kita ada lewat yang disebut Nabi itu. Nah, akhirnya waliman hadza minuna min wiri alina atau yang sepola ini bagi yang tidak lewat ini dan cuma Nabi disebut. Nah karena kalau lewat pesawat biasanya mau ya lama kan diumumkan kan sama ini mau lama silakan. Nah ternyata di pesawat tuh error karena kalau 400 orang ganti baju di pesawat kan pesawat nggak stabil. Oleh kan akhirnya pihak kru pesawat nggak sanggup kalau mikotnya di atas gantinya baju. Nah, terus akhirnya ulama-ulama utamanya Mbah Mun Gisal disuruhnya ya sudah disuruh salin di Solo. Jadi makanya yang mepet-mepet itu kan sudah pakai pakaian ihram di Solo. Lagi-lagi Indonesia itu sebelum negara lain punya keberanian itu gitu. Dan karena ulamanya meyakinkan ulama seluruh dunia ngaku Indonesia itu jaya bagus punya istihad seperti itu. Ya memang pasti saya tadi kalau kita ganti baju masukan bangun dari rumah kan lebih bagus, kan nggak masalah. Yang nggak kacau kan ganti di depannya. Nah kira-kira kan ya sama lah. Kita kalau mau jadi guru SD kan harus pakai celana, pakai baju apa gitu. Kan tetap gantinya di rumah kan, masa di depan di kantor baru ganti ya. Ini pakaian resminya orang haji ya itu pakaian ihram kan. Nabi ngasih batasan ya kalau kamu pakai ya kalau dari Medina di Bir Ali, kalau dari ini nggak nyepat. Pertanyaannya kalau sekarang makainya di Solo ya lebih sah karena lebih siap kan? Meskipun resikonya ya harus mulai ihram dari Solo, artinya mulai dari situ nggak boleh pakai wangian, nggak boleh ini. Tapi kan nggak masalah daripada mepet. Karena dulu pernah
Pernah ada era itu tadi sebelum seberapa jam ya kan diumumkan tuh. Itu pernah terjadi orang Surabaya pakai ihram di pesawat. Efeknya luar biasa. Menurut gue kan juga. Padahal iya kan Sholatnya goyang. sholatnya goyang betul. Padahal mereka sudah disiapin di kresek, sudah nggak di tas. Tapi tetap saja kan kalau orang luar itu Berdiri semua. terus orang kan mau haji itu kan yang saya kemerungsung saking senengnya. Cepet ganti di belakang itu. Jomplang. Akhirnya pesawat komunikasi sama Kemenang komunikasi sama Kiai itu disarankan yang mepet itu kan dari Solo sudah pakai pakaian ihram dari Surabaya itu kalau tidak ada ulama nggak bisa. Karena ulama itu yang mereka ya fatwa Kemenang itu kalau perasaannya orang Indonesia sebelum ulamanya ngendikan itu kan nggak marah meskipun ada panduan dari iya perasaan orang Indonesia dan itu nyata kan karena perasaannya orang Indonesia itu Kemenang itu kan satu jabatan politik. Jadi kalau kiai yang mengesahkan, buktinya tadi saya ini kan sudah termasuk kiai modern ya orang sekarang. Wah sudah jadi panduan kayak apa di Kemenang orang nggak marah kalau nggak tanya saya. Ya, gitu zaman bang, mesti gitu tetap. Saboten Gus Kulongan mesti gitu. Nah bayangkan kalau nanti ulama sama Umarok itu udah rukun itu mau kasihan Umaroknya. Iya, sebagian masyarakat itu nggak demo ketika kecewa negara itu mesti sungkan dia nih. Karena dia itu tidak mengajarkan seneng geger. Itu di Madura kalau demo itu polisi nggak bisa bubarkan, makanya polisinya membawa kiainya. Bawa ke area demo. Ulang dong. Jadi fakih itu penting sekali karena itu cara untuk solusi. Tapi dulu kita sebagai ahli fakih itu ya ngendikan fakih itu objektif memang gitu. Niat ihram itu rukun, kalau pakai ihram itu wajib. Dulu kita nggak ngira kalau mau dipakai akal-akalan seperti itu nggak ngira. Ternyata ihramnya sudah, pakaiannya enggak supaya bisa masuk, pakai bisa amal tadi. Setelah di dalam pakai dalam. Kan udah agak disuap kalau udah di dalam. Jadi supir bis saya itu setelah di Arafah itu udah pakai ihram. Saya kaget loh. Tadi celana jin pakai kaos orang suka bumi orang. Cowaan. Dia ya nimbrungnya ya di rombongan itu. Ya tanya, gimana guys? Bayar apa ini? Doa yang mustajab apa? Istighfar dulu, jangan minta doa mustajab dulu. Istighfar dibully pemerintahan Arab. Itu kalau orang Sukabumi mau, kalau orang Madura nggak mau. Tak suruh istighfar untuk orang Arab nggak mau. Tak tanya, kenapa kamu nggak mau? Kamu kan melanggar aturan. Yang salah aturannya, orang mau kaji kok diatur. Hanya orang mau haji harus dibolehkan, nggak boleh di. Masalah juga. Jadi ya banyak yang tak suruh dia juga lah mintakan ampun dengan kasihan orang Arab, pemerintahan Arab. Salah aturannya, orang haji kok di. Kan semua orang sama Allah disuruh haji. Malah mau haji di bersama. Padahal itu pakai Madura dari. Karena sebagian yang saya memang nggak bekerja, orang alim. Tanya kamu mondok di mana? Saya di Bengkok 8 tahun. Jadi punya rasa fakir, memang dia bisa ngaji. Dia pura-pura TKI memang kangen sama Allah. Makanya Indonesia itu luar biasa. Saya pernah ke Syria, kemana-mana ke Jordan. Orang mencintai Allah dan Rasul ya tentu mereka sangat mencintai. Semua orang Islam pasti mencintai Allah dan Rasul. Tapi beda dengan orang Indonesia. Iya orang Indonesia itu. Saya kan pernah di Korea. Itu nyuwun sewu orang itu kalau di kampung mungkin orang paling nggak peduli sama langgar dan masjid. Itu di Korea, di Jepang. Masa kemarin dapat undangan dari Jepang, dari Taiwan itu orang-orang TKI dananya turunan bikin masjid, turunan. Dan ketika di Korea saya ketemu orang Uzbek, orang Malaysia, karena banyak yang alim juga yang bisa bahasa Arab. Cuma dalam takunu mutabain itu ya kamu kenapa tidak jadi yang diikuti?
Enggak, nahdul makmumun. Jadi orang-orang Uzbek sama orang Malaysia itu masjidnya itu ikut Indonesia dan posisi makmum. Karena pendirinya Indonesia. Padahal ini orang-orang Uzbek kan ganteng-ganteng, lainnya Arab, macamnya Quran. Saya tak tanya kenapa kamu yang enggak jadi pionir pemimpin. Enggak, ini yang mendirikan orang Indonesia. Akhirnya dai-nya ya orang Indonesia ngundang kita. Apa-apanya berbau Indonesia. Hanya gini, yang orang Uzbek yang saya terpelajar, gak punya inisiatif bikin masjid. Tapi orang Indonesia ya. Sebenarnya anak rumah wangun, mungkin itu jadi mufti. Sampai cerita ke saya. Kalau tidak ada jenengan, saya sudah mati. Makanya jenengan tak duka kan hidup terus. Terus kenapa? Karena kalau ditanya fakir, saya tidak berani jawab kalau tidak ada jenengan. Jadi tiap pulang itu kursus fakir di Jogja. Sampai sekarang kalau ada pertanyaan fakir tanya. Karena tadi nyali seneng masjid. Masuk malam-malam merayu saya, ke sini masjid kurang uang segini-segini. Terus orang sini tuh fanatiknya sama jenengan, masya Allah. Kalau jenengan bajunya dilelang tuh mati. Ya udah besok lelangan. Ya bikin masjid betul. Karena saya malu kan mereka yang miskin itu, pekerja paling miskin itu tak rupiahkan. Sumbangannya ke masjid minimal 1 bulan masih 1 juta, 2 juta. Kan masjidnya sewa. Tiap bulan itu biasa satu masjid bayar sampai 15 juta, 20 juta per bulan. Kok gak hebat ya udah itu. Bayari sewanan masjid. Gak pernah nyumbang 60 juta lumayan untuk berapa bulan itu untuk 4 bulan. Sangat. Dan hebatnya semuanya itu Indonesia. Jadi orang Uzbek, orang India itu ikut. Kan sering saya kalau jamaah ketemu orang Uzbek, orang saya tanya, ternyata apa? Orang Indonesia. Kenapa mereka jadi makmum ya? Karena inisiator bikin masjid Indonesia, komunitasnya Indonesia. Yang sewa juga. Yang lainnya yang saya kalau mau sedekah numpang liwat, tapi semua yang bertanggung dan kita yang andai kan saya mau tiap tahun mungkin ke Korea, ke Jepang, tapi ya saya nggak mesti. Tapi yang penting saya jadi konsultan sampai sekarang untuk pertanyaan halal haram. Apalagi ini haji ini cerita di negara ateis saja mereka bisa bikin masjid. Wah ya apa ini? Ada yang bawah gereja ya ada, yang atasnya gereja ya ada. Karena negara-negara modern kan nggak mau menambah ruang sosial. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja boleh. Tapi kalau menambah tanah untuk ruang ibadah kan nggak boleh. Makanya mereka nyari gereja yang sudah mati. Dan gereja di sana banyak yang mati. Karena dari awal kata orang Korea itu, dulu orang Amerika yang bikin gereja. Padahal orang sana kan ateis, gak berkebutuhan pada gereja, hanya dibikin tapi nggak ada orangnya. Itu banyak yang dibeli masjid. Atau ruang bar, bangkrut. Jadi banyak apartemen untuk sosial. Ya, ada yang dipakai bar, ada yang dipakai biliar. Jadi kita sering mau Jumatan naik ke atas, melewati bar, Saya pernah mau ngaji di salah satu masjid itu depannya soalnya besar. Ya naik aja. Kebetulan di situ ada di ini gereja, di atasnya masjid. Kadang ya berani. Anak sing lewat karaoke. Istighfar dulu. Jadi kalau malam itu mesti rembukan. Saya termasuk sangat dicintai oleh orang-orang Islam Korea karena tadi jenengan satu-satunya mubalek yang sama kita teman. Yang lainnya itu karena terkenal kita undang, kalau jenengan teman. Karena tadi sebelum saya ke Korea itu ada 7 tahun, 6 tahun mereka ngaji jadi tiap perainan ngaji. Jika saya tahu peta masalahnya, keluarnya, kan paling banyak anak Solo Raya. Dan saya memang jenis itu, jenis orang teknik. Saya bilang dulu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu nyuruh dulu namanya Mus'ab bin Umair. Itu 2 tahun ngajarkan Islam. Sehingga Nabi datang sudah tolak al-Badru. Saya bilang saya mau ke Korea asal ustadz-ustadznya sering ngaji saya kalau ke Indonesia. Kalau enggak saya tidak mau. Ya kalau ke Indonesia tak ajari, tak belikan kita pesolatan sampai 2 kardus, 3 kardus. Cuman takrib, tak rahasia. Makanya kemarin yang Amerika minta ke sini, tak temui di sini juga. Saya bilang saya mau asal statusnya kalau ke Indonesia ngaji saya. Supaya tadi ada kesamaan berpikir, ada materinya.
Jangan budak-budak populer budang, bahasa basi ya. Ini kiai. Lagi-lagi Indonesia. Di Jerman ada masjid itu banyak pendirian. Cuma kalau Eropa karena orang Timur Tengah di sana lama banyak yang Indonesia tidak pendiri. Sudah ada masjid bikinan orang-orang Arab. Tapi kalau Korea, Jepang, Taiwan, apalagi Malaysia, Hong Kong itu Indonesia. Oh yang diundang dulu yang seorang sampai bisa menentukan mubalek kalau mereka ada kuasa kan tidak. Dan sangat Indonesia ketika di sana. Saya itu dipinjemin, difasilitasi lah mobil karnival yang limusin itu. Karnival yang seri limusin mewah sekali. Karena di sana itu kan perjalanan ke masjid yang lain bisa 4 jam 5 jam. Terus di kelaparan karena nggak berani marung kan semuanya babi kan. Yang lucu itu kalau ke Thailand kan nggak ada air kan. Itu banser ya pakai pakaian banser, seragam banser itu bawa ceret. Jadi mobil semua itu tuh berisi air ada ceretnya. Jadi kayak zaman kuno kalau saya mau kamar mandi itu ada banser yang bawa. Jadi bawanya limusin di negara modern. Orang sana itu yang mulai berpikir kok orang Islam ribet kalau mau ke Thailand. Tapi banyak juga yang akhirnya sadar bahwa air itu nggak tergantikan oleh tisnya. Nah termasuk kasus corona ini orang Cina mulai berpikir kenapa di Wuhan yang Islam nggak kena. Ternyata karena sering bersentuhan dengan air. Sering. Makanya kan kemarin presidennya mentek akalnya datang ke masjid. Orang Cina ikut sholat sampai nggak tahu kiblat itu mau bolak-balik. Ya kan? Aku pacu itu sholatnya kan dikira sholat itu penangkal. Lo cerita itu nyata. Di Korea itu ada anekdot gitu itu nyata. Kan ada pabrik besar pekerjanya orang Indonesia. Itu ada warung yang bikinannya orang Magetan. Wah larisnya bukan main karena ada tulisan halal. Nah yang warung Korea itu terus sepi karena ada gambarnya ada sebelah. Karena niru itu ada tulisannya halal laris itu disebelah ditulis halal tapi tetap kepalanya babi. Karena bicaranya gara-gara tulisan ini orang Indonesia masuk. Pasang di warungnya, masih kepalanya masih. Ya tetap gak laku, akhirnya tanya sama orang Indonesia, ini tulisannya sudah tak blat, tak copy paste lah, kok tetap tidak laris. Nah orang Indonesia takut kalau nerangkan gara-gara masih ada kepala. Kali ini kepalanya dihilangkan, malah orang tertipu kan. Karena dia jawabnya ya pinter, wah itu urusan nasib. Karena kalau dijawab disarankan kepalanya dihilangkan, kan bahaya malah Pak. Nipu di dalam, ketipu. Makanya saya ke sana itu dari sekian yang diundang termasuk paling ramai. Karena punya ikatan emosional. Guru-guru ngaji di sana tuh ngaji saya. Tak kasih kitab, ini kitab dari Gus Bara kan tak berikan persolatan berapa kardus. Ya sebenarnya saya motifnya malu saja sama Allah. Karena dia itu pasti disalami template dikasih. Masa dikasih kok enggak ngasih. Kalau orang waras kan malu. Sebenarnya saya sederhana teori saya itu malu sama Allah. Terus mereka itu sering lupa, misalnya kewajiban mandi disebabkan apa saja, misalnya keluarnya mani, itu sering lupa. Karena mereka mondok kadang 2 tahun ya. Jadi yang ustaz saya tak bawain takrib terjemah. Sehingga mereka yang ngaku, yo kalau ada khutbah yo mamang, suruh kuliah khutbah bener tau saya. Mau tanya siapa di Korea. Barokahnya tak bawain takrib terjemah terus dilihat lagi. Wah ya rukun khutbah ini PG lagi. Jadi matur nuwunnya sama saya Masya Allah. Terus penyembelian juga gitu, yang paling pokok itu motong apa saja, hukum sama apa gitu. Coba kalau di sana kalau lupa mau baca apa coba? Buku gak ada, kiai gak ada. Tadi muftinya aja cerita, ngomong ngarit. Ini jadi mufti. Tapi tuh dia sholatnya orang arit jangan kira terus bodoh enggak. Orang Indonesia meskipun arit kan kadang tamat dinia, kadang haji sama kiai. Jangan kira arit itu identik dengan itu hebatnya Indonesia. Jangan kira kalau satpam terus bodoh enggak juga Indonesia. Satpam yang ngaji, tukang arit yang ngaji, tukang pentol ya ngaji. Cuma kalau sampai luas yang tetap enggak gitu loh. Makanya
Jangan kira kalau tukang lari itu bodoh, tidak juga kalau Indonesia. Coba orang-orang yang lari itu yang di naruhan mana-mana, dia ngaji, kalau jam ngaji ya ngaji. Cuma kan tetap nyun sewu karena nggak nekuni kan nggak spesial. Makanya kalau nggak ada jenengan saya tidak berani nyai. Kalau tanya ya lucu. Caranya sholat, caranya karena di kiblatnya itu kiblat ya. Dan sekarang mulai Korea Selatan semenjak terbuka itu mulai yang di kota-kota besar boleh mendirikan masjid 100% yang di kota-kota besar karena kan ada ekspatriat itu. Dari orang Pakistan aja pernah di pusat kotanya itu ya nyari makan Arab itu banyak, nyari kebun karena di situ banyak ekspatriat Arab. Nanti yang di apa ya? Lalu itu sudah nyari warung Padang apa ada kalau yang di pusat kotanya, karena mau tidak mau sudah terbuka kan. Tapi ya namanya Indonesia, namanya ateis ya. Saya punya teman itu termasuk pegawai besar di Garuda. Itu yang uruskan tiket saya, dia pegawai Garuda. Bagian direktur bahkan pernah direktur di Jepang terus direktur di Korea. Makanya saya ke sana itu mulus karena orang itu muhibin saya sering ngaji saya waktu itu. Itu cerita. Makanya saya pernah pulang itu maju sehari ya udah gampang diajukan diundurkan. Dia itu karena kelas menengah ya karena orang pegawai Garuda direktur lagi. Sholat di mall. Karena waktu asar terus dia sholat di mall ya di mall benar-benar di mall. Karena dia merasa sering di Eropa kan merasa itu di Eropa biasa dan orang Eropa kesadaran beragama kan tinggi. Ternyata apa security-nya langsung nempel polisi. Kalimatnya lucu katanya dalam itu. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau bilangin sholat itu jadi itu dianggap satu ritual mukaddimah orang mau meledakkan. Polisinya datang. Ditangkap dimintai keterangan. Manggil polisi yang kira-kira kalau sini Intel yang berlisensi internasional. Kalau Intel kan pengalaman, rekamannya gitu. Oh enggak, kalau itu ritual sholat biasa. Tapi ini pintar bahasa Inggris kan memang dia pernah direktur di mana-mana. Ya, artinya gini, itu di Korea, artinya gini, sholat dari sebagian polisi masih dianggap ritual teroris. Sementara orang Indonesia bikin masjid, bikin sholat berjamaah dan bisa selamat itu kalau nggak punya cara di negara ateis. Saya nggak habis pikir caranya gimana tuh sampai. Ternyata caranya lagi-lagi sangat Indonesia. Yaitu bos-bos pekerjanya itu bos-bos pabriknya itu dideketin secara persuasif ya ala orang Indo lagi lagi emosional maksudnya karena orang Indonesia tidak pernah khianat, tidak pernah demo, tidak pernah nuntut gaji. Ketika pekerja lain nuntut gaji udah di sini enggak biasa nerima yang bantu bukan. Jadi rapotnya bagus. Itu ceritanya lucu-lucu. Ada orang bos orang Korea kan sangat ateis. Ketika baik sama orang Indonesia itu, kamu minta apa? Itu Indonesia tuh masya Allah, kamu ke Indonesia tambah barokah. Kamu minta apa? Mintanya apa? Diberi hak boleh sholat. Nggak minta gaji tambah. Pokoknya orang Indonesia kalau sudah dibayar sangat religius. Tanya sholat itu apa? Diterangkan sholat itu ibadahnya orang Islam. Kita dikasih ruangan di pabrik itu untuk sholat dekat mesin yang sudah akhir. Ketika di sholat, ini yang cerita temen ini. Ketika sholat itu, majikannya dilihat atas bawah. Setelah sholat ditanya, loh kamu sembahyang udah ada patungnya. Kalau butuh patung tak belikan. Karena referensi dia orang Kristen kan ada salib, ada bentuk fisik kok. Kalau orang Buddha itu ada patung. Enggak jelas yang gitu. Fisiknya gitu. Makanya tanya, kalau butuh patung tak belikan. Akhirnya ya ada penjelasan. Wah beda Tuhan kita itu beda. Tuhannya ditunggu. Nggak dilihat gini. Akhirnya, oh ternyata agama itu macam-macam dia tahu. Kan tentu agama paling populer di sana kan 3.000 yang ada patungnya. Lucu-lucu.
Saya itu syukur sekali pernah di Korea. Sebenarnya kalau pernahnya itu ya syukur, tapi lebih syukur lagi hubungan saya tidak pernah terputus sebelum saya ke Korea maupun sekarang. Tiap pulang pasti ke sini atau ke Jogja. Yang ngaji, saya tidak pernah basa-basi. Dan saya biasakan seorang kiai itu menurut saya dosa tanya gaji di sana naik enggak. Nanti karena ini hal yang mereka lebih tahu ketimbang kiai. Salah lagi. Terus kedua menjadikan mental mereka itu orientasinya uang gitu. Tapi kalau kita ketemu sih apa mbok rewangi koyo ngono iku kowe sujud temen pangeran piye. Mbok rewangi kerjane negarane wong akhirat. Saya tetap konsisten ngomong. Hanya mereka ketika ketemu saya ya lapornya urusan bikin masjid. Coba kalau seorang kiai memulai gaji di sana berapa? Ngapain kerja di sana mendingan di Taiwan gajinya lebih tinggi. Maksudnya kan mereka sudah seneng dunia. Kiai ini dewi ngajarkan seneng dunia. Makanya saya tidak akan tanya sampean jadi wartawan gajinya berapa tidak akan. Terus keduanya diwarai. Ya dulu Nabi kan gitu, ketika ada orang Ansor gini-gini kan, ketika Nabi kan antum a'lamu bi umuri dunyaku, sandunya pinter kue, karena itu gak wilayahnya Nabi gitu. Sehingga saya termasuk kiai yang efisien di mata mereka. Karena kalau ketemu ya, iya di sana masjid ini ada masalah ini, ya kesini imamnya itu agak garis keras, yang di masjid ini agak gini, langsung ya. Karena saya tidak pernah tanya. Ketika saya datang ke Korea, ya tidak sok ikhlas, saya juga agak kepikiran difasilitasi. Meskipun prakteknya mereka fasilitasi. Karena saya memang menghindari ngomong itu semua. Saya sanggup dolar banyak, jadi bayangkan terburuk misalnya mereka tidak bisa fasilitasi, saya juga sanggup dolar. Saya juga menghubungi beberapa duta besar yang hidupannya normal ya benar-benar mapan. Yang daerah Nusa sebagian termasuk pegawai Garuda yang elit di sana. Karena saya bayangkan dengan mereka itu berbakti lah saya sana posisi, bukan mendapat. Meskipun saya fair, mereka yang masih di saya luar biasa. Karena mereka merasa mengundang ya pada waktu. Tapi kalau dari perasaan sama-sama tahu diri kan enak itu loh. Jika mereka nggak perlu ngomong soal detail. Sebenarnya pertama saya datang ya ditanya, terus tiketnya pakai bisnis apa itu? Ya sebenarnya saya ditanya. Saya jawabnya, sanggup mungkin apa itu? Sementara orang ngaji bisa aneh-aneh. Jadi tanya saya pesolatannya sudah dibagi belum, sudah disosialisasi belum? Oh sama terus. Punya hampir sekian persen dari orang Korea yang mau ngaji itu tahu dengan kitab-kitabnya dengan sudah diajarkan oleh ustaz-ustaz ini. Makanya ketika saya datang itu antusiasnya Masya Allah. Mungkin itu paling besar dan paling nyaman karena tadi ada mukadimahnya. Kalau sebagian kan karena populer diundang terus pakai tema-tema populer mainstream, tapi kan nggak bekas ya karena ya kan itu aja ya, paling ngomong itu. Makanya kata mereka wah kalau ngilang tidak gaji jenazah tidak berani. Itu aja 60 juta itu saya batasin. Setelah itu masih mau naik, saya bilang jangan berlebihan, nggak baik. Masih ada yang mau naikin lagi. Ya karena tadi cintanya mereka itu apa ya? Saya ngaji itu Gus Baitul lama dan saya menjadikan cinta Allah lagi meskipun di negara ateis. Yang nyaman. Apalagi setelah ketemu saya juga ada ngomong uang, nggak ngomong fasilitas. Jadi kadang saya sebenarnya dinempelkan di hotel, tapi saya kadang minta saya nginep di sini aja di masjid. Terus ada kamar mic speaker itu, kamar peralatan. Tapi akhirnya saya bilang saya suka di sini. Kadang sampai jam 3 ya. Padahal saya disewakan hotel. Ya karena ustadznya terus diskusi. Terus saya ini diambang cerai, saya pernah melafatkan cerai gini, istri saya orang ini, itu hukumnya gimana? Macam-macam mereka cerita, semuanya tentang hukum. Hukumnya gimana? Gue saya punya istri, tinggal kerja di sini, secara finansial tak cukupi, tapi secara nafkah batin enggak kayak apa saya. Ya saya jawabnya secara fikih. Kalau kamu punya utang yang harus dibayar dan kalau kamu tidak kerja di sini itu nggak kebayar maka wajib. Kalau wajib itu boleh meninggalkan kewajiban yang lain demi kewajiban. Jadi kalau kamu ke sini karena ingin kaya, sementara kamu di sana cukup, maka itu dosa. Karena ini sudah selera bukan kewajiban. Ya, saya menjawabnya tetap sesuai fikih. Tidak kemana-mana. Yang haru itu nilai orang
kerja di sana tapi nggak di pabrik, di hutan. Ternyata pertanian di sana kan luar biasa modern sih. Iya. Jadi yang namanya Lombok, Malaka itu kan modern sekali. Tapi itu gajinya kayak di pabrik. Ya, orang Indonesia. Di sana kerja itu jam 8 sampai jam 8 malam. Nggak kebayang kalau dengan jam 8. Dan itu mereka minta waktu makan jam 1 itu dipakai sholat. Wah nangis pokoknya melihat orang Islam di sana itu. Jadi kalau sholat itu pura-pura di kamar mandi, waktu makan tidak. Sebelum tadi sebagian memang dirayu terus dikasih tempat sholat, yang sebelum dikasih. Merayu waktu makan terus dia di kamar mandi, kan Thailand di sana kan ya bersih-bersih karena ya kayak Thailand. Dipakai sholat. Kita ngurangi jam makan karena separuh piring dia habisin, setelah itu dia untuk kayak apa orang Indonesia. Lagi-lagi Indonesia bikin masjid, nyewa masjid. Itu orang-orang Uzbek ganteng-ganteng orang India, tak tanya posisi makmur, nggak kepengurusannya, nggak apa-apa. Makanya sebagian di YouTube itu kan saya jajar orang Uzbek itu ya posisi tamu. Penguasanya orang Indonesia. Padahal ya tadi. Jadi kreasinya Indonesia itu PKJ, kreasi hidup di negara kreasi. Dan itu bisa dirunut panjang karena tadi zaman Mbah Mahfud, buyut saya ternyata sudah biasa mondok Mekah ketika dijajah Belanda dan ketika masyarakatnya ngundang penjajah itu ndoro. Makanya lompatan ilmunya ulama dengan masyarakat terpojok. Ini seleranya sudah jadi orang alim melawan Belanda. Masyarakat yang bahkan sama penjajah saja ngundang coba. Makanya wajar kalau kebanyakan pahlawan itu lama karena memang yang tahu kalau Belanda penjajah itu ya lama kayak Ponorogo, Imam Bonjol karena hampir semuanya rata-rata ya kecuali di daerah timur yang pahlawan banyak yang non asal masih di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan pasti. Karena tadi zaman itu sudah belajar di Mekah. Di Mekah itu Mbah Hasyim ketemu Muhammad Iqbal, ketemu aktivis-aktivis modern yang ingin merdeka. Yang kita tak baca di Kholnya Gus Dur itu kan dikarang orang Libanon. Orang Libanon berkawan Mbah Hasyim sampai datang ke Indonesia. Ada yang Karel Pon itu orang Jerman datang ke Mbah. Dulu aktivis kemerdekaannya ada yang dari Eropa datang ke Indonesia. Hanya di karangan itu oleh Muhammad Syihab Asad bin Syahab itu disebutkan Mbah Hasyim itu peletak labinatil Istiqlal data kemerdekaan. Nah, ya, ketika masyarakat undang London itu ndoro. Ini Mbah Hasyim sudah punya komunitas internasional untuk melawan penjajah. Makanya kalau Pak Karno dulu minta restu Mbah Hasyim karena memang ilmunya luar biasa tentang kemerdekaan itu abahnya Mbak Asad Samsul Arifin itu yang pertama ditangkap Belanda yang pondok terbesar di Jawa Timur termasuk terbesar. Jadi dulu Belanda terus mikir makanya terus ngirim Sentaborgonya disuruh belajar di Arab. Itu tanya kenapa ulama-ulama setelah datang dari sana kok melawan Belanda penjajah. Oh ternyata di sana ketemu ulama-ulama internasional, komunitas internasional yang semuanya zaman itu juga dijajah, Mesir dijajah Prancis, dijajah India, dijajah India. Nah terus akhirnya dengan cara masing-masing motivasi masyarakat melawan Belanda, mulai dari hubul waton, minal iman, macam-macam. Nah TNI itu sangat tahu itu, bukan tahu lagi, sangat tahu itu. Makanya ya secara normatif, secara sejarah itu TNI nggak suka ulama itu nggak mungkin. Normalnya ini kan secara normalnya juga sebaliknya, karena dulu ya konsultasinya ya sama ulama. Dulu Jenderal Sudirman itu belajar tahajudnya apa sama Mbah Ahmad Dahlan, sama Mbah kalau konsultasi. Jadi ya seperti itu.
plus tadi Indonesia sekali. Ada saja caranya untuk sangat Indonesia. Makanya saya kalau kapan-kapan mau haji saya pengen ketemu orang-orang yang ngakalin hukum. Sekarang modusnya ada tiga. Saya berkembang terus, modus itu berkembang terus. Modus. Update terakhir. Sisa modus. Sekarang ada modus baru. Kalau jadi kan lewat apa kemarin pas haji? Kemenang bagian ketemu. Bukan panitia ibadah haji di Arab Saudi. Panitia Arab Saudi Gus. Itu berangkat sebelum Jumaah berangkat, pulang setelah Jumaah pulang. Oh berarti yang 3 bulan itu? Ya. Ke Asun. Mulai awal ya. Ke Asun Yang di Arab Saudi pokoknya, bukan yang dari sini. Bukan panitia yang di sini, tapi panitia yang di sana. Iya yang di sana. konsultan itu. Ya, panitia. Ya ada konsultan, ada panitia, ada. Ya. Itu terdiri atas 3 bagian. Departemen Agama yang mengurusi peribadatan, kemudian Departemen Kesehatan yang mengurusi kesehatan semuanya, kemudian saya bagian dari media. Sekarang sih sudah mulai dipinggirkan media itu sedikit, dulu banyak. Karena mereka sudah punya media sendiri. Lah jamaah sudah punya media sendiri-sendiri. Tapi ya bisa haji total ya? Bisa, betul bisa dapat. malah luar biasa. Jadi difasilitasi. Artinya di sana mau mencium Hajar Aswad itu ya, karena panitia itu datang duluan, masuk ke Masjidil Haram itu masih sepi. Jadi mencium Hajar Aswad itu ya berlama-lama di situ. Kalau saya atas nama negara ya. Yang sampai bosan doanya ini apa? Sudah habis, nggak ada yang ngusir karena ini di belakang teman semua dari panitia semua. Jurnalis. Jadi kemana-mana? Jok marah itu loh mau ke haji. Dikasih mobil sendiri, jadi kemana-mana, ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah gitu, ya keliling. Karena satu kelompok dikasih satu mobil, satu kelompok dikasih satu mobil gitu. Enak kalau Indonesia. Bayangkan kan Qatar itu bisa membayangkan kan 200.000 orang itu butuh berapa karyawan? Ya kan? Itu sudah tahu, mereka sama terlambat tahu. Mereka pemainnya sudah tahu sekali kalau itu pertemuan. Celah-celahnya banyak. Saya itu mestinya jadi penjemput jamaah haji waktu wukuf di Arafah. Mestinya, saya berangkat dari Jeddah. Tapi terjadi banjir Gus pada saat itu. Sehingga saya akhirnya dijemput jamaah. Jadi panitia yang dijemput jamaah itu ya kelompok saya, karena sampai di sana sudah tengah malam. Mestinya kan datang di sana itu. Orang kudu akeh. Tapi seneng ya haji, seneng petualangan. Ya alhamdulillah. Ya serunya ya mau ketemu Tuhan itu. Nah, ya itu logika ihram seperti itu. Makanya pakaian ihram haji Indonesia itu luar biasa. Karena tadi ditunggu ulama-ulama kayak bangun bahasa, nggak kehilangan fatwa dan pasti karena mereka baca referensi yang sama. Ketika Indonesia memutuskan, ulama dunia pasti ngasih karena dari referensi yang sama. Ya memang itu nggak masalah. Ya terus kalau kaji mepet ya sudah dong pakai pakaian dari Solo, dari Surabaya. Kalau orang awam kan mungkin aneh loh, dari sini sudah haji, sudah pakai pakaian haji. Enaknya itu kan karena jamaah haji dibiarkan ya mereka ya jalan sendiri. Kalau di panitia ya jalan. Mereka kagum. Ulama sana sering konsultasi ke kita kagum. Orang awam sekalipun ibadahnya itu sempurna kalau orang Indonesia. Di KPI ikut mana, di kiai tetangganya ya tanya-tanya. Di keluarga yang sudah kaji ya tanya-tanya. Jadi bawa bekal banyak. Ini bayangkan paling awam loh ya, paling awam, paling bodoh. Kan dia di manasik kemenak diajarin ya, sama kiai tempat diajarin, sama keluarganya sudah haji ya diajarin. Dan mereka nggak berhenti tanya kalau mau.
Faktornya mungkin sangat senangnya pangeran terus satu Tegal kan terus eman rasa itu dia mau. Itu lebih dramatis. Jadi kanca-kanca udah dimutawif. Gak enak terus mutawif kaji nih mapan-mapan nangisnya gak seru. Nah, saya kuasi adol Tegal adol sawah. Dramatik. Iya, itu teman-teman saya jadi muter masa kalau yang jenis ini mau dialami kunanan itu kaji tugas dia kalah nggak mandi itu karena kan nggak seru Gak seru, kurang dramatis. masa Tegal Betul. itu kalau ada kiai kaya kajinya tembus itu temannya umum ada namanya Habib Soleh beliau haji apa TPHD itu Gitu jadi. beliau ya kaya mapan ya sudah daftar haji sama bangun dari itu ya mau kaji menang ya kaji maksudnya haji yang belum pakai uang kamu lah kira-kira ya. Tapi saya tidak nyuruh kamu enggak maksudnya ini cerita aja. Kan definisi haji kan meluangkan fisik dan hartanya. Ya, kalimat yang dan itu hilang gitu. Tidak ngomong gitu. Jadi kalimatnya dan itu. Jadi dihilangkan. Haji itu luar biasa karena kecapaian fisik dan kan ya. Kehilangan harta. Beberapa yang tugas itu kan kalimat dan itu kan. Oh ini anak bapak-bapak. Gaji banget. Makanya saya alhamdulillah sudah kaji pakai uang. Makanya kapan-kapan kalau haji lagi itu. Dengan dan apa tidak dan. Jadi kiai yang hati-hati termasuk gitu. Kalau ada santrinya haji tugas itu ditanya ya nanti dia haji lagi yang pakai uang kamu itu sarannya itu. Karena tadi definisi haji heroik kan kenapa? Meluangkan waktu ibadah fisik dan ya, ada kalimat dan adanya dan Fisik dan kesempatan. Tapi ya sudah bagus. Daripada yang belum ngaji ini hasut nih. Saya itu daftarkan wartawan saya sebenarnya. Ketika pendaftaran itu waktunya tidak memungkinkan untuk si wartawan saya ini berangkat. Kebetulan saya ada di Jakarta, nggak pakai pakaian seragam dan lain sebagainya. Besok harus ada yang datang di asrama haji untuk mengikuti pelatihan. Saya datang ya nggak pakai pakaian apa-apa. Yang lain-lain sudah pakai hitam putih semua. Saya tidak pakai pakaian apa-apa. Ya nama saya masukkan tetap didaftarkan. Sampai akhirnya berangkat. Jadi saya ikut berangkat gitu. Jadi sebetulnya itu untuk wartawan anak buah saya pada saat itu. Ya gitu teman-teman rawuhnya. Ya. Yang jelas ini pimpinan Anda sudah hebat ini. Nanti kalau sudah nggak jadi wartawan itu ilmunya tetap manfaat. Amin. Ya sahabatan saya ya profesi itu jangan menyita semua SDM kita. Ya. Amin. Karena profesi kita wartawan kan ya punya empati sosial, punya fitrah sebagai manusia, sebagai orang Islam. Itu jangan dibunuh karena rutinitas. Amin. Ya kayak guru lah, guru di SD digaji jamnya jelas, tapi di luar itu juga harus sebagai guru. Ya kalau ada masyarakat yang perlu dibina ya, kalau wartawan mungkin hak-hak sipil, hak-hak warga itu juga harus dibina ya karena. Keluhan saya modern kan gitu ya, karena profesi itu menyita. Mungkin saya kalau ngajar di rektorat di UI itu sering bilang, Anda di kelas dosen.
pramugari di pesawat profesi, sehingga harus senyum, harus baik. Tapi ketika sudah ada di pesawat kadang tidak bisa senyum lagi, marah terus bawahnya. Karena senyumnya itu kadang-kadang profesi. Ya, guru juga gitu, di kelas ngajar bagus, orasinya bagus, tapi di rumahnya sekedar ngajari anaknya saja enggak mau. Wartawan juga gitu, komentar jurnalistik itu mewartakan kebenaran, harusnya di luar pas tugas pun harus mewartakan kebenaran. Jadi profesi itu jangan membatasi SDM kita sebagai manusia. Saya bilang ke dosen-dosen gitu, Anda jadi guru di luar kampus pun harus tetap guru, terutama ketika anak kita butuh belajar. Harusnya pramugari juga gitu, kalau bisa senyum sama orang lain kenapa tidak bisa senyum sama suaminya gitu. Karena alasannya senyumnya sudah habis. Banyak juga yang konsultasi ke saya, ya ngeluh gitu, ya Gus ini kan kayak tugas harus menentukan. Saya bilang ya senyum pada suami ya tugas dari Allah malah kan. Bukan dari direktur. Nah, kadang-kadang orang sekarang semuanya modern. Jadi judesnya kayak apa kalau pakai GRI untuk pramugari kan tetap senyum. Mangkalnya kayak apa? Artinya kan gitu, mangkal kayak apa dengan suaminya tetap senyum. Tapi kayaknya enggak ya. Marahin Pak. Marahin. Pelampiasan. Ya tapi artinya gitulah, artinya profesi atau apa itu jangan membatasi SDM. Harusnya kan cara berpikir itu dibalik. Kalau perusahaan semodern Garuda, semodern bank saja mengharuskan senyum karena senyum itu peradaban yang luhur. Harusnya ketika di rumah sama istri, sama suami ya, atau sama istri sesuai kelasnya. Ya. Kalau yang kerja suami kan sama istri, itu kan harusnya senyum kan. Artinya ketika bank memutuskan senyum itu keharusan karena peradaban yang tinggi, atau pramugari juga memutuskan itu, semua aturan-aturan sosial publik kan aturannya gitu kan. Artinya cara berpikir kan senyum itu peradaban tertinggi. Artinya di rumah lebih senyum karena sama anak sama. Ini rata-rata kan enggak. Kadang guyonannya itu udah habis di kantor. Tapi ternyata enggak juga, yang enggak senyum-senyum di luar juga ke rumah juga tetap enggak. Ya, malah tambah nemen. Saya dulu tuh baca hadis itu ya biasa, tapi lama-lama setelah kumpul orang itu tambah tahu kan Nabi ngendikan tasaddaku walau bitol kotiwajin, kamu harus bersedekah meskipun hanya dengan senyum. Tak kira tuh ya dulu saya paham, tak kira senyum itu hal murah kan kayak sepele. Ternyata enggak, setelah ngerti peradaban ini ternyata senyum itu mahal Sekali. Kalau kamu lagi mangkal sama istri itu untuk senyum kan berat. Istri mangkal sama kamu untuk senyum juga. Kalaupun iya ya senyum sini ya mungkin. Tapi lucunya orang-orang profesional itu sekali di tempat kantornya ya senyum betul. Atas nama tugas. Profesi itu. Padahal kalau atas nama tugas kan Allah juga mewajibkan kita Senyum. Ya, saya ingin agama ini mewarnai seperti keinginan kita pagi ini di sini. Jadi SDM manusia fitrahnya itu harus di atas segala-galanya. Kita punya fitrah ingin nolong orang lain, punya fitrah ingin membela yang benar, punya fitrah ingin mencukupi anak istri, punya fitrah ingin berkontribusi pada bangsa ini. Itu fitrah SDM kita. Lama-lama ada kotak-kotak karena partai, kotak-kotak karena profesi, kotak-kotak karena misalnya wartawan hanya mempertahankan hak jurnalis, hak kebebasan mendapat informasi, yang mahasiswa mempertahankan hak kampus untuk ini. Wah, kalau semuanya ngomong gitu kan repot, Pak. Jadi nyati pekerja di Korea itu hak sebagai hamba Allah. Sampai di negara ateis masih ingin bikin masjid. Di negara yang mengatakan sholat itu ritual apa? Sholat yang distigmasi ritual teroris, orang Indonesia bisa bikin masjid di sana dan bawahnya. Kemarin pas saya di sana laporannya sudah 42 masjid. Mulai yang sewa sampai yang permanen. Dan itu semua biayanya itu nginduk saya dalam hal tanya halal. Saya senang sekali kan, sampai sekarang. Tapi kalau doain saya, ya Allah semoga berbawa panjang umur.
Kita nggak berani jadi kiai kalau nggak. Saya itu syukur sekali. Tapi semenjak tak kasih takrib terjemah itu lumayan untuk mengurangi pertanyaan. Karena misalnya ragu rukun khutbah apa kan baca sendiri. Terus kewajiban jumlah yang harus sampai putus itu apa saja. Ya. Jadi saya ya, niat ngasih ya niat mengurangi beban. Jadi saya tinggal bilang gini, yang nggak ada di kitab ini baru tanya. Sama ustadz-ustadznya ini. Tapi rata-rata mereka memang tadi orang pernah mondok atau ya tadi di kampung yang pesantren. Jadi nggak nol-nol lama. Sekarang frekuensinya harus turun banyak, alhamdulillah. Ya kalau minat mau ngiyai di sana tak bilang kan. Ya, ngoten moga-moga.